Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rayhan Permana. Jadi di sini saya akan membuat video atau materi tentang OOP. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar OOP dan apa sih manfaatnya dibandingkan dengan pemrograman prosedural gitu. Jadi kenapa sih kita harus membuat OOP dan kenapa kita nggak bisa pakai pemrograman prosedural aja? Jadi konsep-konsep dasar seperti itulah yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke penjelasannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OOP. Jadi yang pertama apa itu OOP? Yaitu adalah Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, pemrograman berorientasi objek ini adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek-objek yang berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sebuah program. Lalu konsep dasarnya itu ada kelas, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, sama abstraction. Nah, untuk yang di dasar ini saya akan menjelaskan tentang kelas dan objek dulu. Untuk yang nomor 3 dan seterusnya akan saya buat di video yang lainnya. Jadi apa sih kelas itu? Kelas itu adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Sedangkan objeknya itu adalah hasil nyata dari kelas. Kemudian apa itu pemrograman prosedural? Untuk yang belum tahu apa itu pemrograman prosedural, yaitu pendekatan pemrograman yang fokus pada urutan langkah-langkah atau prosedur. Lalu program itu disusun dalam bentuk fungsi-fungsi. Dan untuk contoh bahasa itu pakai ini C. Dan penjelasan sederhananya itu, jadi kita bayangin untuk misalkan kita membuat aplikasi tentang perpustakaan. Nah, di dalam OOP kita itu akan memberikan identitas seperti buku, anggota, petugas. Nah, dari masing-masing entitas ini akan direpresentasikan sebagai objek yang nantinya akan punya atribut seperti nama, nama buku, pengarang, dan ID anggota. Lalu di OOP juga tuh ada namanya metode, yaitu untuk seperti fungsinya lah. Nah, itu contohnya itu seperti meminjam buku atau mengembalikan buku. Dan apa sih perbedaan OOP dan prosedural? Jadi kalau di OOP itu data dan fungsinya dalam satu objek dan berbasis objek. Dan OOP ini lebih modular dan mudah dikelola. Kemudian kalau prosedural, data dan fungsinya terpisah, berbasis fungsi, dan cenderung sulit untuk pemrograman besar. Lalu, kenapa sih kita harus gunain OOP atau manfaat OOP? Jadi manfaat OOP itu kodenya lebih mudah dipahami, lebih rapi dan terstruktur, mudah dikembangkan dan dirawat, bisa digunakan kembali atau di reuse. Nah, untuk penjelasan di reuse ini akan saya buat di video lainnya. Kemudian cocok untuk pengembangan aplikasi dalam skala besar. Di kesimpulannya, OOP itu memudahkan pemrograman dengan model dunia nyata. Dan OOP itu lebih unggul dalam modularitas dan perawatan kode. Dan OOP itu prosedural cocok untuk hal-hal sederhana, tapi kurang efisien dalam proyek besar. Nah, sekian saja penjelasan singkatnya. Lalu kita langsung ke live codingnya. Nah, kita di sini akan melakukan live coding. Jadi di sini saya menggunakan BlueJ. Kenapa sih menggunakan BlueJ? Karena menurut saya BlueJ ini lebih mudah digunakan lah untuk pembelajaran pemrograman berorientasi objek ini atau OOP ini. Dan ketika kita sudah memiliki BlueJ dan kita membukanya, yang pertama-tama itu pasti kita akan membuat project baru. Nah, di sini saya sudah membuat project baru, saya namakan contoh. Kemudian di sini ada pilihan new class. Nah, ini adalah untuk kita membuat kelas. Nah, apa itu kelas? Kelas itu adalah seperti yang saya jelaskan di penjelasan yang di awal tadi, yaitu adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Nah, kelas di sini saya akan beri contoh, misalkan saya akan membuat kelas dari contoh yang sederhana saja, misalkan hewan. Kemudian hewan ini kita klik dua kali atau klik kanan. Ketika kita buka, nah disinilah kita bisa masukkan codingan kita. Nah, di sini kita bisa mengisikan atributnya. Sebentar, saya tulis dulu autornya, autor,
sudah diri saya sendiri, dah Faraihan. Dan di sini kita buat atribut. Di sini hewan itu pasti punya nama, jadi kita buat untuk namanya. Dan kita buat metodenya. Atau bisa ngapain sih hewan itu? Public void bersuara. Oh iya, ini lupa ya. Oh iya, untuk menggunakan Blue Jay ini string durasi gede. Nah, kemudian di sini maksudnya kita gunain publik di sini karena agar ini bisa diakses dari luar kelas gitu. Kemudian di sini saya menyatakan nama dengan tipe data string. Ya, seperti yang kita tahu, untuk nama kita biasa menggunakan string. Dan di sini saya membuat metode di mana ada public void bersuara. Di sini maksudnya itu hewan itu kan nanti bisa maksud saya itu ya hewan normalnya bisa bersuara lah. Dan di sini menggunakan publik sama seperti yang dijelasin tadi. Di sini ada void untuk fungsi dan tidak mengembalikan ini ya outputnya. Kemudian di sini kita tulis sistem print nama plus lalu misalnya kita compile di sini, nah sudah. Lalu kita buat kelas baru di mana kelas ini adalah tempat kita menjalankan fungsi utama dari programnya, yaitu kita namain main aja. Dan kita isi di dalamnya ini untuk di main ini kita bisa buat untuk objeknya, misalkan di sini kita buat objek apa ya, buat objek hewan kucing adalah hewan kucing dengan hewan kucing dan nama kucing bisa bersuara kucing nama bersama dengan kucing. Lalu setelah kita buat objeknya, ini tambahin satu lagi lah ya, hewannya kopi. Hewannya misalkan satunya anjing. Anjing. Anjing bisa bersuara. Oh iya, untuk di sini ya lupa ya. Oke. String.
itu bisa undeclared variable anjing host. Nah, di sini di public class main ini atau di kelas main ini adalah untuk kita menjalankan program utamanya. Nah, di sini saya menggunakan public static void main yang dimana di sini program utamanya itu saya membuat objek hewan kucing. Nah, kucing ini saya namakan nanti untuk di outputnya keluarnya kucing, kemudian kucing ini bisa bersuara. Nah, sedangkan di kita untuk di OOP ini bisa menggunakan titik ini aja untuk menghubungkan ke metodenya. Jadi kucing bersuara, anjing bisa bersuara. Dan setelah kita compile sukses, kita jalankan fungsi utamanya ini. Kita akan menampilkan ini kucing mengeluarkan suara dan anjing mengeluarkan suara. Dan cukup sekian saja untuk live codingnya. Kita ke penutup. Lalu sekian untuk video kali ini. Nah, di video ini kita telah belajar tentang konsep dasar OOP dan juga kita telah mempraktikkannya di live coding menggunakan BlueJ. Mungkin sekian saja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.